Salam saudara, pada sore hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Tema yang saya berikan untuk nats ini adalah diubahkan melalui kebenaran firman atau diubahkan melalui firman. Saya akan membacakan natsnya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita perjelas dulu konteks daripada ayat ini. Jadi konteks daripada ayat ini atau keseluruhan dari pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 karena ini bersambungan, berhubungan juga. Ini merupakan, jadi Paulus dan Silas ini mereka selesai memberitakan Injil di Tesalonika. Selama mereka memberitakan Injil di Tesalonika itu, ada orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Mesias atau Yesus. Tetapi kemudian ada orang-orang Yahudi yang iri hati dengan pemberitaan Paulus dan Silas. Kemudian mereka mencoba untuk membuat keributan, menghasut orang-orang di Tesalonika supaya orang-orang ini menyingkirkan Paulus dan Silas dari Tesalonika. Akhirnya ada beberapa orang-orang yang mengetahui tentang hal ini. Akhirnya mereka menyuruh Paulus dan Silas untuk pindah ke salah satu kota yang dinamakan kota Berea. Nah, yang menarik dari kota ini adalah kota ini jarang sekali terkenal, jarang sekali dilihat, tetapi memberikan teladan yang cukup luar biasa bagi kita orang percaya pada masa kini. Ketika Paulus dan Silas sampai di Berea, mereka tidak berhenti untuk memberitakan Injil, tetapi mereka terus memberitakan Injil. Paulus dan Silas memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di kota Berea. Kemudian yang menariknya adalah orang-orang Yahudi yang berada di kota Berea itu mereka dikatakan lebih baik hatinya dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kita semua tahu bahwa orang-orang Yahudi ini mereka kayak antara abu-abu begitu. Jadi mereka tahu betul tentang nubuat-nubuat, mereka tahu tentang pemberitaan tentang Mesias, mereka tahu tentang Taurat. Tetapi yang menariknya di ayat ini menuliskan bahwa orang-orang Yahudi yang di Berea ini lebih baik dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai orang-orang Yahudi yang di Berea ini bisa dikatakan lebih baik dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika? Padahal kita tahu bahwa kota Tesalonika jemaatnya adalah orang-orang yang begitu taat, begitu tahu tentang Injil, mereka sangat taat dengan Injil, mereka setia, mereka hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi kenapa sampai Lukas bisa mencatat bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Berea ini lebih baik hatinya dibandingkan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika? Untuk itu kita akan sama-sama belajar mengenai dua kebenaran firman Tuhan yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Kebenaran yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang ada di Berea ini mereka memiliki sikap hati yang dengan penuh kerelaan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam ayat 11 bagian A hingga ayatnya yang ke bagian B. Kita lihat, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Saudara, terkadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita cenderung untuk ingin menerima firman Tuhan yang mengenakan telinga kita saja. Contohnya tentang berkat, tentang kesuksesan, tentang hal-hal yang mungkin menyenangkan hati kita. Tetapi terkadang ketika kita mendengarkan khotbah entah itu di gereja atau di ibadah-ibadah unsur, kemudian khotbah itu menyinggung hati kita, mungkin mengenai dosa yang kita buat atau mengenai hubungan-hubungan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Kemudian ketika kita mendengarkan itu, kita marah kepada pengkhotbahnya, kita jengkel, kemudian kita kepahitan, kita tidak mau lagi pergi ibadah di gereja itu. Sebenarnya kita bukan marah sama pengkhotbahnya, tapi kita marah sama firman yang ia beritakan. Karena sebenarnya pengkhotbah itu hanya sebagai penyambung lidah Allah. Tetapi firman itu bukan firman seorang pengkhotbah, bukan firmannya hamba Tuhan, tapi itu adalah firman Allah, firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah itu.
Sadar dan tidaknya ketika kita memposisikan diri kita dengan keadaan seperti itu, kita tidak jauh berbeda seperti orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, beberapa orang-orang Yahudi yang di Tesalonika yang iri hati dengan pemberitaan Paulus. Mereka bukan iri hati kepada Paulus, tetapi mereka iri hati karena ada banyak orang-orang percaya yang mendengarkan firman kemudian menjadi percaya. Jadi ketika kita posisikan diri kita untuk tetap berada di posisi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang keras, yang dengan kuat untuk menegur kita, kita tidak akan bisa mengubahkan kehidupan kita, karena bukan tugas kita untuk mengubahkan diri kita, tapi tugas Roh Kudus. Ketika kita berusaha untuk menolak kebenaran firman Tuhan dan datang untuk mengubahkan kita secara tidak langsung, kita menolak kehadiran Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kita. Kenapa orang-orang di Berea dikatakan lebih baik hatinya? Karena mereka dengan penuh kerelaan hati mereka mau menerima kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka tahu tentang Taurat, tetapi itu tidak membuat kesombongan hati mereka untuk tidak mau mendengarkan apa yang Paulus beritakan. Tapi mereka memberikan hati mereka, sikap hati yang penuh dengan kerelaan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus dimiliki oleh kita setiap orang percaya, yaitu sikap hati yang siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap hati yang siap untuk merelakan kehidupan kita dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian, teladan yang kedua yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya terdapat dalam ayat 11 bagian C. Di situ dikatakan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Jadi ketika orang-orang Yahudi di Berea mereka selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak dengar kemudian langsung pergi, langsung lupakan apa yang diberitakan oleh Paulus dengan Silas. Tapi mereka pulang dan mereka menyelidiki apakah benar yang diberitakan oleh Paulus dengan Silas. Kita tahu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat kuat dengan nubuat-nubuat. Mereka sangat kuat dengan Taurat. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, mereka langsung iri hati dengan pemberitaan Paulus. Tetapi orang-orang Yahudi yang ada di Berea, ketika mereka selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, mereka pulang dan mereka menyelidiki setiap hari. Alkitab menyebut bahwa mereka menyelidiki tentang kitab suci setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar dan benar demikian. Seharusnya kita sebagai orang percaya adalah memiliki sikap hati yang penuh dengan kerinduan untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, sama halnya dengan jemaat di Berea. Kita tidak bisa hanya mau untuk membaca kemudian mengabaikan perenungan dan pendengaran akan firman Tuhan. Atau kita tidak bisa hanya mendengarkan pengenalan firman Tuhan di gereja saja, tetapi kemudian kita malas untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 3 hal ini harus berjalan sepakat. Jadi ketika kita sudah mendengarkan, kita harus berusaha setiap hari untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ibaratkan begini, ketika kita belajar di sekolah, itu terjadi interaktif 2 arah. Ketika guru menjelaskan tentang mata pelajaran, kita mendengarkan. Tetapi saat kita mendengarkan, belum tentu ketika kita pulang sampai di rumah, pelajaran itu akan tertanam dalam pikiran kita. Jika kita tidak menyelidiki kembali, mempelajari kembali, mereview kembali apa yang sudah diajarkan oleh guru kita. Sama halnya dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hanya mendengarkan saja, kita berpikir bahwa kita ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, itu cukup untuk kita mengubahkan kehidupan kita setiap hari. Jadi kita tidak perlu membaca dan merenungkan. Tidak, Alkitab katakan bahwa renungkanlah firman itu siang dan malam. Ketika kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan itu siang dan malam, sebenarnya kita sedang melakukan hukum yang terutama dalam Alkitab, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu berarti seluruh fokus pikiran kita, sikap hati kita, dari yang ada pada diri kita, fokus yang ada pada diri kita beralih kepada fokus kita kepada Tuhan. Dari apa maunya saya, beralih kepada apa maunya Tuhan melalui firman Tuhan. Kita tidak bisa tahu apa maunya Tuhan jika kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan. Ibaratnya, dosen memberikan kita tugas, kita tidak bisa tahu apa yang harus kita tulis melalui tugas ini ketika kita tidak memahami isi dari tugas tersebut yang diberikan oleh dosen tersebut kepada kita. Kita harus membaca berulang-ulang apa yang dimaksudkan dari dosen tersebut, dari materi-materinya, dan dari soal-soal yang dia berikan, baru kita bisa memahami apa pikiran daripada dosen tersebut. Jadi kebenaran firman Tuhan tidak bisa hanya kita terima saja tanpa kita renungkan dan tanpa kita membaca berulang-ulang kali.
Karena ketika itu berjalan, kita mampu untuk melakukannya karena fokus pikiran kita terarah kepada Tuhan. Kesimpulan daripada khotbah saya ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah metamorfosis dari kupu-kupu. Kita tahu bahwa sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu mengalami proses yang sangat panjang sekali, yaitu metamorfosis kupu-kupu. Tahap sebelum dia menjadi kupu-kupu, ada satu tahap terakhir yang dinamakan tahap kepompong. Nah, kepompong ini harus tinggal di dalam sebuah sarung yang dinamakan pupa. Sarung ini keras dan berwarna coklat. Tujuannya apa? Ketika kepompong ini berada di dalam pupa, suhunya hangat, dia harus tunggu hingga 14 hari, sesudah 14 hari baru dia bisa menjadi kupu-kupu. Nah, saudara, ketika kepompong ini tidak mau tinggal di dalam itu, dia keluar sebelum waktunya, dia tidak mau merelakan dirinya untuk dibentuk di dalam pupa, otomatis dia tidak akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah yang saat ini kita lihat, saat kita pandang indah, cantik, memiliki sayap yang sangat rupawan. Itu tidak akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah yang kita bayangkan ketika dia tidak melewati proses kepompong dengan baik. Sama halnya dengan firman Tuhan. Ketika kita tidak memberikan hidup kita untuk sikap hati kita, kehidupan kita secara penuh untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dibantu oleh kebenaran firman Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mengerti bagaimana proses hidup yang menjadi serupa dengan Allah setiap hari. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, harapan saya dan harapan untuk pribadi saya sendiri dan untuk kita semua, kita setiap hari dibentuk, kita merelakan sikap hati kita yang penuh dengan kerelaan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari kita memiliki sikap hati yang selalu rindu untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Karenanya dengan mengetahui, membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan, kita mengerti apa itu kehendak Allah, sehingga kita mengetahui makna dari sebuah pertobatan, yang adalah fokus pikiran kita yang dulu beralih kepada fokus pikiran Allah. Kita mengerti bagaimana menjadi serupa dengan Allah setiap hari. Kita mengerti bagaimana mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita, segenap hati kita, jiwa, dan akal budi kita. Kiranya melalui peruntunan Roh Kudus, firman ini bekerja di dalam setiap hati kita. Kita siap dituntun oleh Roh Kudus dan memiliki kehidupan yang selalu berbuah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tidak